Annyeong, hello, welcome back to Ratu Drakor Channel. Sekarang kita review drama terbaru di Netflix, drama Korea Little Women episode 1. Langsung perkenalan tentang 3 orang adik kakak, In-ju, In-kyung, dan juga In-hye. Dibuka dengan sebuah rumah kecil dan ada obrolan In-ju bahwa dari kecil ia ingin meniup kue ulang tahun bersama teman-temannya. Tapi pada kenyataannya dia hanya meniup lilin di atas telur rebus. Pada saat itu, In-ju sadar bahwa kehidupan mereka tidak seperti orang lain. Namun sekarang keadaan rumah mereka berbeda dan bisa membelikan kue untuk In-hye adik mereka. In-hye pulang dan senang diberi kejutan kedua kakaknya. Tak lama ibunya pulang diantar oleh pemilik resto. Ibu In-ju mau masak kimchi yolmu padahal In-hye tak suka. Saat makan, mereka membahas In-hye yang akan berwisata ke Eropa dan In-hye tahu bahwa ia tak bisa pergi. Lalu kemudian In-ju memberikan hadiah uang agar In-hye ini bisa segera mendaftar untuk Dharma Wisata. Tapi ibu mereka tidak terima karena pada saat ia ingin menjenguk ayah mereka di Filipina, In-ju dan In-kyung mengatakan tak punya uang. In-ju membela diri bahwa selama ini ayahnya banyak hutang dan mereka menghabiskan 4 tahun terakhir mereka untuk membayar hutang tersebut. Namun si ibu tetap tak terima In-hye yang masih SMA ke luar negeri. Esok harinya In-ju dan In-kyung stres karena ibunya ternyata kabur dan meninggalkan surat yang berisi ia ingin hidup untuk dirinya sendiri dan menyusul ayah mereka di Filipina. In-ju kesal dan minta In-kyung membuang kimchi buatan ibunya. In-ju menghibur In-hye bahwa tak semua orang bisa menjadi ibu dan kebetulan salah satunya ibu mereka. In-hye minta agar kakak-kakaknya melupakan soal Dharma Wisata dan jangan memaksakan diri mereka. Kemudian di kantor In-ju mencoba untuk meminta gaji lebih awal ke bosnya dan tentu saja ditolak. Ia pun menemui Hwa-young yang juga dikucilkan di kantor. In-ju mengira ia dikucilkan karena tak peka, tapi ternyata karena latar belakangnya yang tidak sama seperti teman-temannya. In-ju lulusan diploma 2 dari keluarga tak mampu dan ia juga janda. Sedangkan Hwa-young tamatan SMA, belum menikah dan tak punya apa-apa. Ia minta agar In-ju jangan meminta gaji ke bosnya karena mereka tidak akan mengerti, karena bukan berada dalam situasi yang sama. Lalu Hwa-young yang mau meminjamkan uang ke In-ju, karena dulu In-ju lah yang membantu saat pemakaman ibunya. In-ju lalu melihat tato di kaki Hwa-young dan mengatakan itu adalah tanggal kematian ibunya. Masuk ke adegan kantor In-kyung, di sini ia sedang dievaluasi sama bos dan rekan kerjanya. Kalau saat ia bertugas membawakan berita, ia menangis tapi In-kyung masih membela diri. Kemudian ia mendapat telepon dari neneknya dan terlihat neneknya di sini orang kaya raya. Ia minta In-kyung mengunjunginya. Neneknya juga memberitahu kalau ibunya menelpon kalau tak akan kembali ke Korea. In-ju dan Hwa-young yang mau makan di restoran mewah. Lalu kemudian In-ju merasa pakaiannya murahan. Hwa-young memberikan jasnya ke In-ju dan saat sepatu In-ju patah, ia pun memberikan sepatunya untuk dipakai In-ju. Di resto, In-ju menanyakan apa yang akan Hwa-young lakukan kalau jadi kaya. Kalau ia sendiri ingin tinggal di apartemen berjendela besar bersama adik-adiknya. Mereka lalu membahas bahwa Hwa-young digosipkan selingkuh dengan Direktur Shin. Tapi Hwa-young dengan santai bilang itu tidak benar dan bilang kalau ia tahu rahasia orang-orang yang menggosipkan dirinya. Ia lalu mau meminjamkan uang ke In-ju dan membahas masalah perangkat lunak yang ia buat dan yakin akan sukses dengan itu. Lalu ia mengeluarkan berkas-berkas berbahasa Inggris untuk ditandatangan oleh In-ju dan tanpa ragu In-ju menandatangininya. Saat di toilet, In-ju bertemu seorang wanita cantik dan menanyakan sepatu In-ju membeli di mana, karena hanya 3 pasanglah yang dijual di Korea. In-kyung datang mengunjungi neneknya dan tentu saja ia mau pinjam uang demi In-hye bisa ikut Dharma Wisata ke Eropa. Masuk ke adegan In-kyung di kantor, mereka sedang menonton berita tentang seorang pengacara bernama Park Jae-sang yang sedang mengunjungi tahanan jangka panjang. Namun In-kyung meragukan Park Jae-sang ini dan mau menyelidikinya dan bosnya pun setuju. In-ju kemudian kedatangan tamu, dia adalah Choi Do-il, rekan kerja Hwa-young di Eropa. Balik sebentar ke In-kyung yang mencoba menyelidiki kasus bank tabungan Bobe dan ada 4 orang yang bunuh diri dan pengacara mereka adalah Park Jae-sang. Dan inti dari kasus bank ini adalah hilangnya uang 400 miliar yang akhirnya mengalir ke satu aliran dana.
Di konferensi, In Kyung memberanikan diri bertanya mengapa hanya Park Jae-sang yang membela 4 orang di kasus Bang Bobe, membuat Park Jae-sang ini tidak nyaman. Saat pulang, pengacara Park memanggil In Kyung, dan In Kyung mengambil kesempatan membahas soal kasus Bang dan pengacara Park melihat kalau In Kyung ini menangis. Kembali dulu ke Inju dan Do-il, mereka membahas bahwa Inju dan Hwa-young dikucilkan, dan Do-il kemudian bilang kalau Hwa-young tak bisa dihubungi sejak pulang dari Eropa. Inju bilang kalau Hwa-young mungkin sedang tidur. Ia pun lalu mau mendatangi rumah Hwa-young. Mari mau mendeteksi In Kyung apakah ia minum alkohol. Dan ternyata beritanya viral kalau pengacara Park mengetahui In Kyung sedang mabuk saat mereka bertemu tadi. Dan selama ini ketahuan kalau In Kyung menyimpan alkohol di botol pencuci mulut, dan juga di dalam lemarinya ditemukan banyak botol tequila. Inju masuk ke rumah Hwa-young dan tak lama menemukan kalau Hwa-young ini bunuh diri. Di pemakaman dan juga di berita, orang-orang membahas kalau Hwa-young ingin menjadi cantik dan bunuh diri karena depresi. Inju tak percaya kalau Hwa-young melakukan itu. Di kantor, ia dengan kesal marah ke teman-teman kantornya yang mengucilkan Hwa-young dan membuka rahasia Bu Hwang kalau ia memakai fasilitas perusahaan dan berselingkuh dengan teman sekantor, dan menyalahkan Bu Hwang karena menuduh Hwa-young berselingkuh. Kemudian Direktur Shin memanggil Inju dan mereka bilang kalau Hwa-young penipu dan mengambil uang mereka di rekening Eropa senilai 70 miliar. Setelah diancam, ia menulis surat bunuh diri dan semuanya sudah direncanakan dengan matang. Direktur Shin ingin melibatkan polisi dan minta agar Inju membantu mereka menemukan uangnya. Tapi Inju menolak dan mengundurkan diri. Sementara In Kyung diskors atas kesalahannya minum alkohol saat bertugas. Kemudian Inju mendapat telepon dari tempat yoga karena keanggotaan Hwa-young diwariskan padanya. Ia langsung ke sana dan mengecek loker dari Hwa-young. Di sana ia menemukan sepatu mahal Hwa-young dan juga ada surat untuk Inju yang berisi harapan agar Inju ini bisa tinggal di apartemen berjendela besar bersama adik-adiknya. Inju lalu melihat isi tas lagi dan syok karena di dalam tas itu ada banyak sekali uang cash. Kira-kira apakah itu uang perasaan yang hilang? Benarkah Hwa-young sejahat itu? Masih terlalu dini buat menyimpulkan ya guys. Oke, itu dia review drama Korea Little Women episode 1. Nantikan episode selanjutnya dan review bareng hanya di Ratu Drakor Channel. Yuk subscribe biar nggak ketinggalan. Thank you!